Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya akan coba membahas topik untuk memahami gimana sih cara membuat rumusan masalah. Jadi memahami rumusan masalah ketika Anda mengerjakan sebuah skripsi. Oke, silahkan disimak videonya dan ditonton sampai habis ya. Oke teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di intro tadi, bahwa saya akan coba menjelaskan dan agar teman-teman mudah memahami rumusan masalah pada skripsi. Pada video sebelumnya saya sudah ngebahas tentang pembuatan rumusan masalah, mungkin secara detail dan mudah dipahami ini di video ini. Oke. Pertanyaan pertama mungkin muncul dari teman-teman, apa itu rumusan masalah? Jadi rumusan masalah itu biasanya berupa kata tanya yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nanti jawabannya itu merupakan hasil dari, akan menjadi hasil dari penelitian kita. Jadi biasanya rumusan masalah ini merupakan bagian terpenting yang harus kita pikirkan matang-matang. Biasanya dalam skripsi itu rumusan masalah berada di bab 1 ya, di bab 1 setelah kita mengidentifikasi masalah kita. Jadi ini poinnya sangat penting, jangan asal-asalan, jangan ikutan sama teman-teman. Nah sebenarnya ketika kita ngobrolin rumusan masalah dan teman-teman ingin memahami rumusan masalah itu memiliki sifat dan karakteristik yang bisa disebut kalau rumusan masalah kalian berkualitas, kalian harus memiliki spesifik berikut ini atau karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik dari rumusan masalah yang berkualitas adalah spesifik. Artinya itu langsung pada intinya atau to the point gitu ya. Deskripsi yang terlalu panjang justru menyamarkan inti dari fokus permasalahan yang akan dikaji pada pertanyaan yang diajukan. Jadi poinnya adalah ketika teman-teman membuat rumusan masalah, sebaiknya langsung spesifik aja, nggak usah bertele-tele, nggak usah muter-muter kata-katanya. Apa yang mau kalian buat rumusan masalahnya, silakan dibuat. Satu kalimat itu pun sudah cukup. Yang kedua, karakteristiknya adalah ada unsur kebaruan dan keaslian. Artinya, sebagaimana yang sudah disinggung bahwa pertanyaan penelitian menyiratkan sebuah sudut pandang atau pendekatan baru dan suatu permasalahan yang ingin dibahas. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa rumusan masalah itu nanti menjadi dasar hasil penelitiannya. Jadi kalian harus buat secara asli gitu ya, sesuai dengan penelitian kamu. Yang ketiga adalah memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dibahas. Jadi rumusan masalah itu akan berhubungan sama penelitian yang mau kalian bahas. Jadi jangan buat rumusan masalahan itu ngaco, jadi tidak berhubungan sama skripsi kamu. Nah itu yang jadi salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menarik perhatian. Maksudnya pertanyaan penelitian itu akan diajukan menjadi concern penelitian yang fokus pada area studi yang sama. Jadi kalau misalnya area studinya sama, kalau kalian jurusan ekonomi, kalian bisa bahas itu, maka orang-orang ekonomi yang lain akan bisa mengembangkan penelitian kamu atau skripsi kamu. Nah itu ada 4 karakteristik ketika kita ingin membuat suatu rumusan masalah yang berkualitas. Kemudian gimana sih cara menyusun rumusan masalah? Seperti yang dijelaskan di awal tadi, di karakteristik itu ada yang namanya spesifik. Berarti kalian harus to the point saja. Nah ini sama seperti konsepnya cara menulis rumusan masalah, yaitu tulis saja satu kalimat atau paling banyak satu paragraf pengantar rumusan masalah sebelum pembaca sampai ke bagian rumusan masalahnya. Jadi nggak usah panjang-panjang seperti kita buat latar belakang. Buat satu kalimat, satu paragraf untuk penghubung perumusan masalah. Misalnya membuat rumusan masalah yang sederhana, misalnya diawali dengan dari latar belakang di atas dan identifikasi permasalahan, maka saya merumuskan masalah sebagai berikut. Jadi kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Kalau mau panjang ya satu paragraf itu pun sudah cukup. Baru kita buatkan rumusan masalahnya. Yang kedua, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan atau paragraf atau bagian dari paragraf. Tapi secara concern saya lebih senang ketika kalian buat rumusan masalah itu kita buatnya per pointer, per poin gitu ya.
Tapi nggak masalah juga untuk kita buatnya per paragraf gitu ya. Dalam penelitian sosial misalnya rumusan masalah tidak selalu namun sering berhubungan atau menjelaskan atau menanyakan hubungan antar variabel kalau sosial. Tapi kalau lebih ke engineering atau science, rumusan masalah itu gimana sih cara menerapkan teorinya salah satunya, atau gimana cara menerapkan teori di software-software tertentu. Kemudian usahakan atau libatkan kalimat tanya yang relevan. Jadi bagaimana, apakah gitu ya, mengapa. Itu sebenarnya kan kalimat tanya yang kalian udah tahu jawabannya. Kalau bagaimana itu kita mengurut cara ya. Apakah bisa terbantu, jawabannya iya atau tidak. Mengapa, pasti jawabannya nanti karena. Itu sangat penting teman-teman, jangan sampai nanti ketika kalian menggunakan kata tanya bagaimana, jawabannya ya atau tidak. Bagaimana itu pasti ada runtutan atau cara-cara atau step by step. Kemudian yang terakhir adalah akhiri setiap pertanyaan yang spesifik dengan tanda tanya. Makanya ketika kita membaca skripsi, rumusan masalah itu sangat sangat unik karena biasanya menggunakan tanda kutip 2 serta menggunakan tanda tanya. Nah itu teman-teman pembahasan singkat saya tentang bagaimana sih memahami untuk membuat rumusan masalah. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.